Mari Bapak Ibu kita bersama datang dalam berita Alkitab pada saat ini, dan sebelum itu kita akan bersama berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang penuh dengan rahmat dan cinta kasih, Allah yang terus memelihara hidup kami. Terpujilah namamu. Dalam Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus memimpin kami untuk memahami firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membahas tentang zaman yang pahit melahirkan pemimpin dari orang alit. Di tengah zaman yang sulit dan pahit, justru menjadi momen lahirnya pemimpin dari orang alit, yaitu rakyat biasa, yang nantinya membawa bangsa dan negaranya keluar dari kepahitan hidup ini. Di Indonesia juga terjadi dengan Presiden kita pertama Soekarno, dengan Bung Hatta, Budi Utomo, dan lain-lain. Di tengah bangsa Israel yang sedang diperbudak di Mesir oleh Firaun, lahirlah Musa, pemimpin besar yang sampai sekarang melekat di hati orang Israel. Kisah hidup Musa dari lahir sampai mati sangat dramatis. Misalnya, yang pertama, karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ibrani 11 ayat 2-3. Dikatakan wajah bayi Musa sangat elok, artinya ada pancaran aura dari sinar mata dan wajah Musa yang sangat mengesankan sekali dan menggelitik kalbu orang tuanya. Mereka yakin bahwa bayi ini kelak akan menjadi berkat bagi orang Israel. Sebab itu mereka menyembunyikan Musa dan mereka tidak lagi takut akan perintah Firaun yang menghendaki bayi-bayi orang Israel yang lahir harus dibunuh. Melalui ini kita tahu bahwa Musa lahir dan bisa selamat dari ancaman pembunuhan oleh Firaun karena tindakan iman saja dari kedua orang tuanya. Kedua, kesetiaan Musa kepada bangsanya sendiri. Hal ini dapat dibaca di Keluaran 2 ayat 11 sampai 14. Putri Firaun yang bernama Termutis teriris-iris hatinya tatkala ia melihat wajah Musa yang terlihat sedih dan menangis. Ia memungutnya dan memeliharanya sebagai anaknya sendiri. Musa dibesarkan dengan segala kemewahan di lingkungan istana Firaun. Ia bertumbuh sebagai anak yang tampan, cerdas, dan memiliki kedudukan yang tinggi di lingkungan kekuasaan Firaun. Tapi Musa sadar siapa sebenarnya dirinya. Maka ia rela melepaskan kedudukan, melepaskan kenyamanan, kehormatan sebagai orang di lingkungan kekuasaan Firaun demi bangsanya. Ia berani memilih kesetiaan kepada bangsanya, walau menyeretnya ke dalam derita dan ancaman kematian dari Firaun. Bukan kemuliaan duniawi yang ia pilih, tapi ia memilih demi kepentingan membebaskan bangsanya dari perbudakan.
Semuanya ini ia lakukan karena iman. Ketiga, ia harus lari ke Midian. Hal ini dapat kita baca di Keluaran 2 ayat 13-22. Timbul persoalan bahwa Keluaran 2 ayat 14 menyebut Musa lari ke Midian karena takut kepada Firaun. Tapi dalam Ibrani 11 ayat 27 disebutkan bahwa Musa meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Mana yang benar? Keduanya benar. Tinggal dari sudut mana kita melihatnya. Penulis Ibrani melihatnya dari sudut bahwa Musa lari ke Midian merupakan suatu tindakan yang berani mengambil keputusan, berani untuk mengambil pilihan. Dan Musa memilih ke Midian sambil menunggu saat yang matang untuk bertindak membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Musa tahu bahwa bangsanya belum siap untuk dipimpinnya keluar dari Mesir saat itu. Sikap Musa untuk berani meninggalkan Mesir membentuk diri dan menanti waktunya Allah dalam bertindak. Kelihatannya seperti membuang-buang waktu dan peluang emas ya, dan mengulur-ngulur semua saja. Tapi justru itulah kematangan jiwa dan karakter seorang pemimpin yang diuji dalam banyak hal. Keempat, karena iman, Musa mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ibrani 11 ayat 28. Kisah ini dapat dibaca di Keluaran 12 ayat 12-49. Inilah malam persiapan untuk keluar dari Mesir. Musa berpesan agar Paskah dilakukan tiap tahun untuk selama-lamanya. Ini berarti Musa begitu yakin bahwa ia dan bangsanya akan berhasil keluar dari Mesir. Walau harus berjalan kaki lewat padang gurun, tapi pasti akan tiba dan masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Karena Allah yang menjanjikan pelepasan, maka Allah yang terus beserta dan melindunginya. Mereka akan lepas dari perbudakan dan tangan kejam Firaun yang otoriter. Dan inilah perjuangan besar yang dilandasi oleh iman. Kelima, karena iman, mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Ibrani 11 ayat 29. Pada saat itulah iman Musa diperhadapkan dengan hal-hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Umat Israel bisa mati di tangan tentara Firaun atau tenggelam mengenaskan di laut. Tapi iman Musa mendorong umat Israel untuk melihat bahwa rintangan yang terbesar bukan masalah yang menakutkan untuk mati, tapi rintangan yang terbesar yaitu apakah umat Israel akan terus menaati Allah dan bersama Allah melintasi Laut Merah itu dan berhasil karena iman. Allah mendorong dan membukakan jalan bagi mereka yang percaya
dan mempunyai daya juang yang pantang menyerah dan tak pernah kenal putus asa. Mengapa Musa bisa begitu kuat imannya? Karena ia mampu melihat Allah yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 27. Musa mempunyai kedekatan dengan Allah secara pribadi. Dia mengenal Allahnya dengan sungguh dan dia yakin bahwa Allah akan bersamanya di dalam segala hal. Dia merasakan hal itu dengan pasti dan yakin. Hidup Musa penuh dengan perjuangan dan penuh juga dengan kemenangan, karena dia selalu menghampiri Allah sebelum melakukan segala sesuatu. Mampukah kita meniru Musa? Tentu mampu, karena Musa seorang manusia sama seperti kita, juga manusia. Dia mampu, maka kita pun pasti juga mampu. Maka milikilah hubungan yang benar dan bergaullah dalam kemesraan dengan Allah yang hidup dan Allah yang maha kuasa. Anda akan menikmati hal-hal yang indah. Amin.